Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Asep Zainal Sapturi. Saya biasa akrab disapa Zainal atau Kazen. Pada kali ini saya akan memberikan video tentang sejarah gerakan Pramuka, mulai dari nasional dan internasional. Berikut adalah profil singkat tentang biografi Baden Powell. Mari kita simak video berikut. Check it out. Siapakah Baden Powell itu? Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell, biasa juga dipanggil BP, seorang tentara Inggris dan penemu atau pendiri The Boy Scout. Beliau lahir di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Nama ayahnya Profesor Domain Baden Powell. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri Universitas Oxford di Inggris. Nama ibunya Miss Henrietta Grace Smith. Ibunya adalah seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal. Baden Powell mempunyai 9 saudara, yaitu Warrington, George Augustus, Franz, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, Baden Fleter. Awal mula sejarah berdirinya organisasi kepanduan atau pramuka dunia. Tahu nggak sih sejarah berdirinya organisasi kepanduan dunia? Dimulai sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1907, Letnan Jenderal Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell lahir di Inggris 22 Februari 1857. Ketika itu Baden Powell diberikan tugas oleh pimpinan Boys Brigade di Inggris, William agar bisa melatih tentara muda di Inggris dengan tujuan agar mereka dapat tugas penyelidik dengan baik di Pulau Brownsea dengan anggota sebanyak 21 orang dan dilaksanakan selama 8 hari. Lewat dari pengalaman itu, pada tahun 1908 Baden Powell menulis sebuah buku dengan judul buku Scouting for Boys, yang berarti kepanduan atau kepramukaan untuk anak laki-laki. Buku tersebut berisikan tentang prinsip dasar kepanduan atau kepramukaan. Dari buku tersebut, Baden Powell mendirikan organisasi kepanduan untuk anak laki-laki usia 15 tahun, yaitu Boy Scout. Kemudian buku yang ditulisnya tersebut tersebar di seluruh Inggris sehingga di berbagai dunia lainnya, sehingga berdiri organisasi-organisasi berbagai negara. Seiring dengan berdirinya organisasi Boy Scout yang hanya didominasi anak laki-laki, pada tahun 1912 organisasi dengan nama Girl Guides, yang berarti kepanduan pramuka untuk anak perempuan, Girl Guides Agnes. Pada tahun 1912 ini juga Baden Powell menikahi seorang wanita, yaitu Olive Santa Claire, dan dianugerahi 3 orang anak, Peter, Heather, dan Betty. Setelah itu organisasi Girl Guides dilanjutkan istrinya Baden Powell. Seiring berjalannya waktu, organisasi kepanduan semakin berkembang. Pada tahun 1916, Baden Powell mendirikan organisasi kepanduan untuk anak usia 7-10 tahun, yaitu CAB atau Anak Serigala. Organisasi ini terbentuk berawal dari buku yang berjudul The Jungle Book karangan Rudyard Kipling. Buku tersebut berisi tentang anak yang bernama Mowgli, si anak serigala. Setelah terbentuknya organisasi CAB tersebut,
2 tahun kemudian pada tahun 1918, Baden Powell kemudian lagi mendirikan organisasi kepanduan yaitu Rover Scout, yaitu organisasi kepanduan pemuda berusia 17 tahun dengan pengalaman-pengalaman yang Baden Powell dapatkan dan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1920, Baden Powell mengadakan kegiatan kepanduan pertama kalinya yang berskala internasional, World Scout Jamboree. World Scout Jamboree yaitu pertemuan pramuka atau pandu dari seluruh dunia dalam bentuk perkemahan besar yang dilaksanakan di Olimpia. Diikuti oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Dan yang terakhir setelah Jamboree Dunia dilaksanakan 2 tahun kemudian pada tahun 1922, Baden Powell menulis sebuah buku yang berjudul Roving to Success, berlayar menuju pantai bahagia. Sekian cuplikan singkat tentang sejarah kepanduan dunia. Begitupun di negara-negara lain, pasti punya sejarah tentang kepanduannya masing-masing. Seperti halnya di negara kita sendiri. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda yang mendidik anggotanya menjadi berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh orang Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indisch Patriotische NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya yang universal, dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Natipij, Siap, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim, seorang tokoh kepanduan Indonesia, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi kepanduan asli Indonesia, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi kepanduan lain di Indonesia hingga jumlahnya melebihi lebih dari 100 organisasi loh. Bahkan pernah diselenggarakan Jamboree di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, tanggal 20 Mei 1961 terbitlah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka.
Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden tersebut, akhirnya semua kepanduan Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka, dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka, Dinas, Warnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasanya beliau pada pramuka di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Pengurus Nasional Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan pramuka lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Begitu pemirsa. Sekian materi sejarah kepramukaan nasional dan internasional yang saya suguhkan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah kepramukaan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu makan, makan, dan makan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.